saat dia mau ulur waktu, tunggu, ada batabung. Kapan waktu batabung? Mungkin kita bisa dari nol setelah menikah biar bareng, tapi tuh usia kita semakin dewasa dan dia lebih nggak bertanggung jawab, dia nggak pegang omongannya, udah nggak berkomitmen, hari ini bilang lain, besok bilang lain, dan kita nggak punya orang ketiga. Kita tuh pacarannya enak, paling asik, bebas, dia nggak pernah cemburu ke aku karena kita udah lolos dalam LDR 3,5 tahun, tapi saat kita bersama lebih banyak masalah daripada bahagia, happy, kayak nggak punya pacar, selalu jalan sendiri tanpa didampingi, selalu sendiri, padahal butuh tempat untuk curhat, cerita, sampai akhirnya dia yang memutuskan untuk tinggalin aku. Kapan diputuskan? Minggu lalu dia bilang, oke, udah tahu semua, nggak tahu apa, karena kita pernah bilang komitmen kalau udah putus ya putus, nggak akan kembali. Itu pernah janji begitu bahwa iya, kalau putus. Kalau kita udah ketukan putus berarti selesai, dan kita pun nggak pernah putus, dan akhirnya aku yang memutuskan, walaupun dia udah bilang udah berakhir 9 tahun untuk apa, aku yang memutuskan, kamu keluar dari rumahku. Bukan berarti dia udah di rumah tapi kita bersama, dia di dalam kamarku, aku tidur sama adekku. Oh ya. Tapi aku nggak nyaman soal seorang pasangan tinggal di rumah bersama. Sebagai seorang Katolik kamu? Seorang Katolik aku malu. Jadi Trixie punya permintaan cepat menikah itu sebenarnya alasannya apa? Kenapa ingin sekali cepat menikah? Kan dari segi umur misalnya masih bisa lebih matang, misalnya 28 mungkin atau kan berapa? Untuk kemarin itu belum siap nikah, tapi umur 26 aku udah siap. Walaupun dia punya kelemahan apa, aku udah mau backup, udah aku planning semuanya. Udah, karena bisnisku udah lancar, udah mau aku bikin rumahku tempatnya strategis, udah mau aku bikin apotek, udah aku bilang ke distributor izin, udah aku tanya semua ke pengacara temanku untuk izin apa segala macam, udah tanya SDM apoteker, dia yang kelola. Aku udah planning untuk bikin IO, bagian bikin apa semua udah mau aku planning, tapi aku belum bilang sama dia. Jadi sudah ada rencana apa yang akan terjadi, misalnya soal kalau finansial kurang, Trixie sudah siap backup semua, karena aku pikir saking siapnya Trixie untuk menikah. Karena aku pikir aku udah lagi hoki dalam bisnisku saat ini yang abon, aku backup ke bisnis yang lain. Dan setelah itu dia mengatakan bahwa aku matre, aku sombong. Dan situlah aku memutuskan untuk mengakhiri karena dia tidak mengenal aku selama 9 tahun. Kenapa dia bilang Trixie matre? Mungkin dia nggak mampu mungkin menghidupi diriku. Padahal aku bisa beli semua itu, walaupun aku belinya nggak nunjukin ke dia. Dia bilang Trixie matre itu di depan siapa? Di depan Trixie langsung lah. Ketika bertengkar. Iya, katanya aku matre, aku maunya seleranya tinggi biar nunjukin ke orang-orang bahwa aku ini, padahal aku memang bisa. Apakah menurut Trixie dia bilang begitu bukannya karena dia mencari alasan supaya bisa mengakhiri? Mungkin setelah sekian lama aku mencari tahu, aku menganalisa tingkah lakunya setelah dari aku sakit sampai 2020. Dan kenapa aku memutuskan untuk tunangan hanya sebagai simbol, biar orang-orang tahu kita udah tunangan padahal kita tidak tunangan. Dan di dalam 2018 sampai 2020 bertanya kenapa aku sakit. Dan situ mulai aku memflashback kembali, dan ternyata hatinya itu belum 100% ke aku. Dan akhirnya aku memflashback, ada rahasia di antara kita berdua. Dia tetap kasih privasi ke aku, padahal aku sudah terbuka. Handphonenya bisa diperiksa. Selama 9 tahun udah mau nikah, handphone tidak pernah bisa diperiksa. Dimarahin. Dan itulah. Padahal logsnya begini kan logikanya. Trixie sudah terbuka sampai kasih izin tinggal di rumah. Ya, tinggal tidur di kamar, bahkan meskipun Trixie tidur dengan adik Trixie. Tapi dia bahkan handphone saja dia masih sangat tertutup gitu kan. Apakah waktu itu Trixie dosa sampai 9 tahun, waktu sudah 7 tahun pun tidak pernah terbayangkan berpikir kenapa anak ini masih tertutup begitu? Nah, waktu itu belum sempat bertanya begitu. Mungkin yang kemarin yang 7 tahun dia belum protect untuk akun-akunnya. Dari waktu kita anniversary dia nggak upload,
karena dia takut tetangga cemburu. Mungkin dia Menurut lagi ini, menjaga perasaan seseorang, tapi di sini dia katanya aku gak terbuka sama ini. Udah aku tanda tanya, kamu sama siapa selama ini? Hidupmu sama siapa? Semuanya tidak terbuka. Di saat mendesak seperti ini dan dia mengatakan hal-hal yang tidak diinginkan, yang menyakiti, sampai nangis pun dia nak kesian. Aku nangis air mata, tapi dia hatinya udah sama orang lain kayak gitu mungkin. Walaupun aku nak lihat, tapi aku merasakan seperti itu, merasakan bagaimana sakitnya ditinggal walaupun nggak lihat. Dan feeling seorang perempuan pasti benar kalau seorang yang dia cintai membuat hal yang tidak diinginkan dan dia yang memutuskan untuk mengakhiri. Itu di chattingan dia bilang, bukan Iya, di chat. dan ada yang kata-kata yang dia ngomong itu nggak bisa aku capture, tapi untuk mengakhiri hubungan dia yang mengakhiri. Dan di saat mengakhiri katanya udah mau keluar dari rumah, bertahan, nanti ada teman papaku yang datang, baru diajak ngobrol, baru Dia keluar. itu pun dia kayak mau masih bertahan sama aku, padahal janji-janji manis yang dia bilang ada uang ini, cash uang ini untuk bayar vendor semakin hari semakin dekat, tidak ada. Jadi kita bukan karena orang ketiga, tapi kita konflik karena secara finansial. Tapi ternyata saya mendengar cerita lain di luar sana, cerita dari keluarganya. Dia ternyata mengulur waktu. Saat ini dia ternyata mengulur waktu, alasannya karena Menurut dia kamu kambuh lagi ya? iya, selalu sakitku kambuh, kambuh padahal bosku kasih dokter psikiater untuk konseling bahwa dan dokter psikiater bilang aku nggak pernah sakit, aku sehat. Dan di saat ada konflik di antara kita, hal-hal yang nggak perlu diceritakan sama orang, dia ceritakan sama orang-orang yang membuatku, dan mereka yang memancing aku untuk membuat seperti jadi seorang yang penjahat. Dan Tuhan tidak tutup jalan, tidak ada kata penyesalan sebelum pernikahan, karena menikah di Katolik itu satu kali seumur hidup. Karena keluargaku pernah gagal, aku punya prinsip hidup seperti apa, dan itu akan aku buktikan sama mereka. Kalian yang membuat saya seperti ini, saya akan buktikan saya akan bisa jadi orang sukses tanpa kalian. Tapi karena Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jadi saya menganalisa rupanya Trixie memutuskan putus itu pertama memang bukan karena orang ketiga sebenarnya. Nggak ada kan? kata ketiga, karena dia orang yang setia. Tapi Dia tahu menerima kekuranganku, tapi di saat selebih ini Tapi di akhir-akhir ini setelah tunangan, Trixie mulai menyadari bahwa dia seperti menahan perasaan, tidak mau ungkapkan karena seperti menjaga perasaan orang lain. Iya. Jadi setelah kita bercerita tadi, kita dengar sama-sama ya, cukup rumit memang hubungannya, panjang dan memang banyak yang dia lewati. banyak, dan ada juga yang hal-hal yang bahkan dia tidak terbuka semua di sini, dan kita hargai privasi dari Trixie dan juga privasi dari mantannya juga, supaya memang tapi akhirnya mendengar video ini kita mengerti apa yang digumuli, apa yang memang dilewati oleh Trixie sangat berat, dan dia butuh orang-orang seperti kita untuk mendengar, membantunya juga dengan support, memberi semangat supaya dia bisa cepat mendapatkan pasangan yang baru pastinya, yang lebih memberikan kepastian tentunya, karena kita tahu bahwa Trixie tentu merindukan seorang yang pasti di umur seperti ini. Tentu dia ingin seriusi dan memang Yalah, apalagi orangnya sangat bersemangat sekali. Kita tanya seperti kepada Trixie, kira-kira Trixie apa yang Trixie simpulkan, faktor-faktor apa saja sebenarnya, berapa poin saja yang membuat kalian Sebenarnya harus berhenti? dia yang bikin hubungan yang lama nggak bakal ke pelaminan, dan mungkin dia ada orang ketiga dalam hubungan ini, karena dia selalu mengatakan ke orang-orang bahwa aku lagi sama orang ketiga. Karena orang kalau sudah membuat alasan, berarti dia selalu melakukan hal itu. Karena aku tipe orang yang sering mencoba laki-laki untuk tidak setia sama pasangan. Untuk Bukan memancing berarti kesetiaan. aku gak setia sama pasanganku, tapi aku mau coba. Apakah dia mau bertahan atau tidak? Aku mau coba karakternya laki-laki seperti apa, dan aku mau lihat seperti pasanganku. Dan ternyata dia gagal Dan melewati apa yang Trixie untuk mencoba itu ya. Dan dia tidak tahu aku mencobai dia banyak kali, banyak kesempatan aku tanya, dan dia melepaskan peluang Dan semua. akhirnya dia Dari hal-hal kecil aku nggak mau ini, dia nggak berubah. Kalau dia bilang nggak mau hal kecil, aku langsung berubah. Aku coba belajar masak untuk jadi istri yang baik, dan dia
semua kesempatan emas di depan mata. Dia meninggalkan orang yang mencintai dia apa adanya, bukan karena ada apa-apa. Yang mau berjuang untuk Yang dia mau dari berjuang dan dia melepaskan itu semua dan minta maaf. Mungkin saya untuk saat ini nggak stay di Manado, untuk melupakan masa lalu dan berpikir masa depan. nol. Jadi akan pergi dari Manado. Bukan lari, tapi aku ingin mencari jodohku di luar sana, bukan di Manado. Dan itu dia yang ajarkan itu kepada aku. Dan aku akan buktikan, aku akan mendapatkan jodoh sesuai dengan mimpi. Amin. Kita doakan guys supaya Trixie yang mungkin dia akan berangkat dan dia mudah-mudahan dapat pasangan di sana. Tapi kalau tidak dapat balik juga enggak apa-apa ya. Nggak, Karena aku nggak mau lagi sama pacar orang Manado. oke. Cuma Tapi janji manis, oke? kasihan. Tapi bukan kameramennya semua orang aman. Manado ya. Tapi karena di kamusku udah sakit hati, jadi aku nggak mau nikah sama orang Manado. Oke. Karena pasti akan diungkit masa laluku dan akan jadi bencana. Jadi aku nggak mau nikah sama orang yang mau mencari kelemahanku, tapi orang yang mau menutupi kekuranganku. Jadi Trixie ingin orang yang mencintai dia apa adanya, menerima masa lalunya dengan baik. Tapi juga Trixie yang membutuhkan pasangan yang bisa berjuang seperti dia juga orangnya bersemangat. Jadi bukan hanya malas-malasan begitu. Jadi dia ingin memang punya pasangan yang fight, yang mau berjuang untuk masa depan keluarganya. Seperti dia bilang tadi, jadi ayah yang baik, jadi bapak keluarga yang baik yang akan membina dia dan anak-anaknya nanti. Jadi kita doakan semoga ada video berikut kita akan ketemu Trixie yang berbeda. Trixie yang sudah punya pasangan, mungkin kita bisa take video bersama anak-anaknya dan pasangannya. 3 orang nanti ikut di situ. Oh ya, bisa 3 orang di video ini nanti. Amin. Dan satu kalimat saya untuk menutup video ini, sukseslah karena mantan butuh penyesalan. Atau